Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asad Afindi. Saya seorang mahasiswa UT dari UPTB Bandung. Pada kali ini saya akan melakukan praktek pada mata kuliah jaringan komputer untuk tugas 3 ya. Di sini itu simulasi jaringan sederhana. Ada 4 PC, 2 switch, 3 server, dan 1 router. Oh iya, sorry, 2 PC ya. 2 PC, 1 router ya. Eh, Mungkin kita langsung lanjutkan aja lah ke praktek saya. Berikut ini praktek saya. Ya, baik. Ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer ya, yang alat yang akan digunakan untuk praktek mengenai jaringan dasar, jaringan sederhana. Oke, pertama saya tambahkan dulu, mungkin yang tengah itu router dulu juga. Router, router PT, kita tambahkan switch. Selanjutnya kita tambahkan yang bawah ini aja. Kita tambahkan server ya. Server ini PC, sini PC, ini server 2 ya. Soalnya di tugas tuh ada server Wilcom dan DNS server dan Pendulcom. Nah, ini saya mau kasih PC satu, IP-nya mungkin kita setting aja 192.8 12 124 ya. Kita ini aja, tandain dulu aja. Ini satu Pendulcom. IP-nya ini. Nah, kenapa di sini nggak mulai satu? Karena satu itu nanti saya akan pakai untuk gateway ya, gateway di routernya ini. Ini jaringan 192.168.1 titik 0 networknya itu kan. Nah, itu gateway-nya di sini nanti di router ini gitu. Oke, ini dulu. Ini aja. Yang atas ini saya pakai titik 0. Ini 10.10 titik 10 4 kali 4. Ini tuh server Telkom. Com. Ini kita set ke M3. Dan ini server DNS server. Ini kita set /4 ya. Oke. Ini kita ganti jadi namanya server. Selanjutnya kita kabel ya. Untuk kabelnya kalau untuk kabelnya itu pakai stretch ya, yang ini ya. Ini stretch. Kalau yang putus-putus, ini crossover. Itu kan kalau di RFC kan untuk yang crossover itu perangkat yang sama. Nah ini kan karena beda perangkat, jadi pakai yang stretch. Satu,
ini ini ya, flash Ethernet ya. Lalu kita hubungkan juga ini ke router. Routernya yang ini satu. Ini juga switch memang ini satu sini, ini dua satu sini, ini dua satu sini. Oke, oke sekarang kita setting IP-nya ya, setting IP. Kita pertama yang visi satu dulu, yang dua kita melakukan titik satu titik dua. Nah, masuk boxnya benar-benar ya, udah 25. Gateway-nya kita satu, satu. Untuk DNS servernya kita atur ke yang tadi ya, yang DNS servernya tuh 10, 10, 2 ini. 10, 10, 2. Nah, oke, lanjut yang ini, yang Pendilkom, yang 19, 8, yang satu ini 3. Oke, ini 2, 8, 1, 1. Ini sama juga ya, 2. Di sini saya untuk yang Pendilkom sekalian saya konfig aja untuk servisnya ya. Servis saya itu HTTP gitu. Kita ganti aja ini edit index HTML ya. Misalkan kita tulis welcome website pendicom. Welcome to pendicom. Nah, ya, ini index HTML ya. Kita save. Operate apa-apa. Oke, ini untuk pendicom. Kita lanjut yang DNS server. Ini IP-nya 10, 10. Oh, itu 2 ya, bukan 4 itu di situ. Ini 25. Kita kena prefixnya tes 24, kita tes 24. Default gateway ini 10, ini 1 ya. DNS servernya kita samain karena dia kan DNS servernya ini. Ini servernya di server. Oke, nah untuk namanya DNS-nya ini ya di service-nya DNS kita on kan. Nah, untuk recordnya tadi kan namanya ilkom, namanya ilkom dulu, ilkom.com aja ya. Record addressnya berapa nih IP ilkom nih, ngarah kemana? Mana ngarahnya ke 3. Oke, saja gini. Nah, ini kan sebenarnya. Sekarang yang penilkom, penilkom.com. Ini ke mengarah ke 192.168.1.3. Nih, nah ini ya. Nah, ini kan udah diarahin. Harusnya untuk DNS-nya sudah. Ini IP-nya juga udah. Kita lanjut ke yang server ilkom ya. Server ilkom IP lagi nih. 10, 10, 10, titik, 3. Sama ini 255. Default gateway-nya sama juga kalau networknya itu ya. Jadi 10, 10, 10, 1.
DNS server juga sama, 10.10.10.2. Ini ya. Oke. Nah, ini bedanya DHCP sama statik. Kalau statik itu kan otomatis ya sudah IP-nya dapat segini gitu. Kalau DHCP itu biasanya ada servernya lagi gitu. Server DHCP dinamik ya, dinamikus. Itu nanti DHCP itu akan memberikan IP ke PC atau perangkat-perangkat jaringan yang memang di-set DHCP gitu dan masih jangkauan dari DHCP servernya. Ini kan makanya statiknya. Oh, ya udah kita kesini dulu. Kita edit aja deh biar kita lihat bedanya gitu. Ini your website is welcome. Um, welcome. Welcome. Welcome to welcome. Welcome. Ya, ini welcome ya. Ya, oke. Jadi untuk IP udah ya. Kita lanjut ke yang PC 0. PC 0. PC 0 tadi sama ya IP-nya 10 10 titik berapa 4 ya 4 ini 255 255 default gateway-nya sama ya tadi 10 1 DNS server sama 10 10 2 ya. Ini satu langsung udah ini. Nah, setelah ini kita setting routernya nih. Nih, karena saya kurang tahu tadi itu lupa ya. Ternyata kabelnya tuh kemana nih? Sakit nih. Ya, uploadnya kemana tuh? Ke atas apakah yang untuk yang FA0 ini ke atas atau kemana gitu? Saya kurang tahu ya. Sebenarnya di sini ada tulisnya. Reference. So always show port labels in logical for WordPress. Nah, ini otomatis tuh munculin interface dari network card-nya di perangkatnya gitu. Nah, gini aja ya, biar gampang. Jadi untuk yang network 10 10 10 0 itu ternyata dari router itu di flash Ethernet 0/0 yang ini ya 0. Dan untuk yang network 192.168.1.0/24 itu yang FA flash Ethernet 1/0 ternyata yang itu gitu. Nah, kita setting dulu semua. Untuk yang atas, berarti yang atas ini adalah 10 10 10.1. Subnet max-nya 225 255.0. Ya, ini on. Kita selesai on, harus nyalain. Tunggu hijau dulu. Lagi nunggu hijau yang ini masih oranye ya. Kita lanjut yang hijau aja ya. 192 168 1.1. Ini 256 langsung. Oke, ini kita udah set up. Ini udah. Nah, sekarang tinggal tunggu ini hijau aja sih sebenarnya. Harus seperti itu. Ya, option. Dari aja lagi. Oke, udah hijau. Nanti kita coba cek kepingnya ya. Kita ganti dulu. Ya. Untuk tes pingnya dia di komen forum ini ya. Kita coba tes ke PC 0 ya. Ini dari PC 1. 0, 10, 10, 10, titik 4. Nah, ini karena masih proses setting, jadi perlu tunggu dulu sih. Nah, ya, ini udah terkoneksi ya ke beda network nih. Udah bisa gitu. Selanjutnya kita tes dari PC 1, PC 0, PC 0 ke PC 1.
ping 192.168.1.2. Nah, udah bisa ya. Ini udah terkoneksi ya antara dua network ini gitu. Sekarang kita cek eh, PC satu apakah bisa mengakses website dari Ilkom ya. Oke. Kita bukannya web browser. Kita ketik aja ilkom.com. Itu ini sebentar. Nah, agak lama. Welcome to Ilkom. Welcome to Ilkom. Please main we open. Itu defaultnya dari Cisco Packet Tracer ya. Nah ini ya jadinya ya. Jadi dia bisa versi satu ini bisa mengakses ke server yang seberang. Nah, ini gitu. Oke, kita lanjut yang visi 0. Apakah visi 0 bisa mengakses website dari penilkom? penilkom.com. Satu. Nah, langsung ya. Nah, ini udah bisa diakses ya. Jadi visi 0 bisa mengakses penilkom, yang visi satu bisa mengakses ilkom gitu. Oke. Jadi di sini saya ingin jelaskan juga kalau misalkan di sini hanya eh, router ini hanya eh, menggabungkan dua network ya, network yang 10 ini. Jadi dia tidak perlu routing ya, tidak perlu routing antara ini karena untuk routing itu hanya untuk antar router gitu biasanya. Ada BGP atau ada apa ya seperti itu. RIP gitu. RIP ya sama BGP itu kalau itu kan routing antara dua router gitu. Misalkan ke ini ke sini networknya ternyata sih kan banyak kan seperti itu biasanya. Biasanya pakai kalau yang otomatis itu pakai BGP gitu biasanya. Kalau RIP itu static routing. Ini dynamic routing BGP. Itu. Oke, mungkin mungkin dari saya ini em, mungkin saya langsung ke penutup aja ya. Ya, baik. Begitulah praktek dari saya mengenai simulasi simulasi instalasi dan konfigurasi mengenai jaringan dasar ya atau sederhana. Jadi di sini saya mendapatkan pembelajaran mengenai bagaimana cara menambahkan record sebuah domain, terus bagaimana melakukan konfigurasi IP address pada PC dan juga pada router, pada server-server, dan juga di sini juga saya belajar mengenai bagaimana cara mengaktifkan service dari HTTP seperti web server seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video. Dadah.